Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu kedua bulan Januari ini masih diberikan kuat sehat, dan saat ini kita mendengarkan firman Yahweh. Namun sebelum kita berdoa, Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur atas pertolongan-Mu, penjagaan-Mu. Kami ada sampai hari ini karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih, kami mau dengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa. Haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya akan bawakan firman yang terambil dari Mazmur 118 ayat 1-4 dan ayat yang ke-29 yang berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Yahweh sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Biarlah sekarang Israel berkata bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Biarlah sekarang keturunan Harun berkata bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Biarlah sekarang semua orang yang takut akan Yahweh berkata bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ayat 29, bersyukurlah kepada Yahweh sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Saudara, tahun 2023 kita sudah lewati semuanya dengan berbagai macam pergumulan hidup, tantangan hidup. Tapi kalau sampai hari ini kita hidup, itu semua karena anugerah daripada Yahweh, itu patut kita syukuri. Dan hari ini saya berikan temanya selalu bersyukur pada Yahweh. Sekali lagi, selalu bersyukur pada Yahweh. Biasanya kalau ada orang mengalami keadaan baik, menyenangkan, banyak orang mendukung dia bisa bersyukur. Tapi ketika mengalami sesuatu yang sangat menyakitkan, atau mungkin usahanya sedang hancur, atau studinya tidak berhasil, sulit untuk mengucap syukur. Tetapi kita belajar dari semua kejadian itu, apapun yang terjadi, belajar untuk bersyukur. Sebab kita ingat ketika bangsa Israel dipimpin oleh Musa, mereka merasa Musa itu tidak pantas jadi pemimpin mereka. Mereka berontak kepada Musa dan Harun dan mereka bersungut-sungut atau ngomel-ngomel. Yahweh menghukum mereka itu di dalam Bilangan pasal yang ke-16 ayat 41 dan ayat 44 sampai dengan 47. Dan yang mati karena mereka bersungut-sungut ada 14.700. Jadi kalau hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan berbagai cuaca yang tidak menyenangkan atau situasi dunia yang semakin mengerikan, kita mau belajar tetap bersyukur. Sebab apa? Itu adalah kehendak daripada Yahweh terjadi. Apapun yang terjadi, tidak ada yang kebetulan, tapi Yahweh izinkan supaya iman kita diuji. Apa yang perlu kita syukuri dalam hidup kita? Yang pertama-tama, kita masih diberikan umur panjang. Sekali lagi, kita masih diberikan umur panjang. Kalau kita bayangkan tahun 2023, mungkin saudara dan saya kurang setia, kurang taat. Tapi kalau masih bisa memasuki tahun 2024 ini, bukan karena kita hebat, karena Yahweh itu sangat-sangat peduli kepada kita. Di dalam Mazmur 91 ayat 16 dikatakan, aku memuaskan dia dengan umur panjang dan aku akan menunjukkan kepadanya keselamatanku. Saudaraku, ini luar biasa. Bahwa kita bisa memasuki tahun 2024 ini bukan karena kita hebat, tapi karena Yahweh masih memberikan kita umur panjang. Itu yang perlu kita syukuri. Ya, bukan pada saat tanggal lahir kita baru kita katakan umur panjang, tidak. Tidak ada firman yang katakan, tidak ada yang sanggup mau menambahkan usianya 1 menit atau 2 menit. Tetapi kalau kita bisa hidup sampai hari ini, itu anugerah daripada Yahweh. Yang kedua,
apa yang perlu kita syukuri? Kita masih diberi kesempatan untuk berbuah, ya, untuk berbuah. Kalau tahun lalu mungkin kurang taat, kurang setia, kurang sungguh-sungguh, kita diberikan kesempatan yaitu memasuki tahun 2024 ini, maka kesempatan itu agar kita dapat menghasilkan buah. Di dalam Yohanes 15 ayat 8 dan 16 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, bahwa kamu dapat menghasilkan buah yang banyak, agar kita menghasilkan buah yang banyak. Jadi kalau tahun lalu 2023 kita belum membawa jiwa kepada Tuhan Yesus, atau kita belum setia untuk bertobat, belum setia untuk memuji menyembah nama Yahweh setiap hari, belum setia untuk beribadah, belum ada buah pertobatan, maka di tahun 2024 ini hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan, sebab Yahweh memberikan kesempatan bagimu untuk berbuah. Karena kalau engkau tidak berbuah, ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, engkau ditinggal, tidak akan bisa dibawa masuk ke dalam kerajaan surga. Apa buahnya? Yaitu buah pertobatan. Ya, kalau ada hal-hal yang tidak baik di tahun lalu, jangan diulang lagi di tahun 2024 ini. Hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Yang ketiga, apa yang perlu kita syukuri? Yaitu Yahweh tetap mengasihi kita sekalipun kita banyak kekurangan. Sekali lagi, Yahweh tetap mengasihi kita sekalipun kita masih banyak kekurangan. Di dalam Yoel pasal yang kedua ayat 12 dan 13 yang berbunyi demikian. Bahkan sekarang jugalah firman Yahweh, berbaliklah kepadaku dengan sepenuh hati, dan dengan berpuasa, dan dengan menangis, dan dengan meratap, dan koyakkanlah hatimu dan bukan pakaianmu, dan kembali kepada Yahweh Elohimmu, sebab Dia pengasih dan penyayang, lambat untuk marah, dan berlimpah kasih setia, dan Dia menyesal akan yang jahat. Saudaraku, berapa banyak orang mati tahun 2023? Tapi kalau saudara dan saya masih diberikan hidup sampai hari ini, berarti Yahweh sayang kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita supaya betul-betul mengasihi Yahweh itu dengan segenap hati kita, ya. Bahwa Yahweh sangat mengasihi kita, memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat. Itu yang perlu kita syukuri. Jangan dikasih kita memasuki tahun 2024 ini, mengulangi lagi dosa tahun yang lalu, tahun-tahun sebelumnya. Itu namanya kita buang-buang waktu. Kita menyanyiakan kesempatan yang Yahweh berikan kepada kita. Padahal Yahweh sudah mengasihi kita apa adanya, bukan ada apanya. Ya, kalau ada nyanyian lagu orang lain mengatakan, aku baik, engkau baik, kalau aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau jauh, itu ajaran yang salah. Sekalipun saudara dan saya banyak kekurangan, kelemahan, Yahweh tunjukkan kasih-Nya kepada kita sehingga kita masih hidup sampai hari ini, bisa memasuki tahun 2024 ini, bukan karena kita hebat, bukan karena kita baik, tetapi Yahweh berikan kita kesempatan sekalipun banyak kekurangan kelemahan kita. Jadi kalau Yahweh berikan kesempatan, maka agar kita gunakan hati kita itu berbalik kepada Yahweh dengan sungguh-sungguh, bertobat dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang bagaimana cara kita bersyukur? Yaitu kita bersyukur melalui doa dan penyembahan dan pujian. Sekali lagi, melalui doa, penyembahan dan pujian. Itu ungkapan rasa syukur kita. Di dalam 1 Tawaran 16 ayat 7-12, bagaimana Daud ketika tabut Yahweh itu sudah dibangun, didirikan, maka dia bersyukur, memuji, menyembah Yahweh itu dengan sukacita.
Dan kita ingat juga ya, ketika Paulus dan Silas di penjara karena memberitakan Injil di dalam Kisah Rasul 16 ayat 22 sampai 26, di dalam penjara itu Paulus baru saja disiksa, dianiaya dengan Silas, kakinya dipasung, tetapi di dalam penjara mereka tidak ngomel-ngomel, tidak bersungut-sungut, tetapi Paulus dan Silas berdoa dan bernyanyi, doa dan penyembahan. Itulah cara kita bersyukur, melalui doa dan penyembahan, sekalipun diperhadapkan dengan berbagai macam kesulitan yang terjadi sekarang ini. Tetaplah berdoa, tetaplah mengucap syukur, tetaplah menyembah Yahweh itu apapun yang sedang engkau alami. Yang berikutnya, bagaimana cara kita bersyukur? Harus bisa menerima hal-hal yang tidak menyenangkan. Di dalam Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 21 kita tahu Ayub itu orang kaya, orang berhasil, ya, orang yang taat beribadah kepada Yahweh. Tapi dalam satu hari seluruh hartanya hilang, 10 anaknya meninggal dalam satu hari. Tetapi di dalam Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 22 dikatakan, dia mengoyakkan jubahnya. Dia berkata, Yahweh yang memberi, Yahweh yang mengambil, terpujilah nama Yahweh. Jadi cara kita bersyukur harus siap menerima segala keadaan, tidak perlu menyalahkan si A, si B, si C, tetapi kita mengatakan Yahweh yang memberi, Yahweh mengambil. Kalau mungkin tahun lalu pendapatanmu semakin besar, tahun ini makin berkurang, tetap bersyukur. Kalau tahun lalu mungkin dihargai orang, sekarang kurang dihargai orang, tetap bersyukur. Karena apa? Itulah cara kita bersyukur kepada Yahweh, siap menerima segala keadaan. Kalau menerima keadaan yang baik sih, semua orang hampir siap. Tapi kalau menerima keadaan yang tidak baik, seperti Ayub tadi, ya, Paulus dan Silas sudah disiksa, dianiaya, dia masih berdoa, bernyanyi buat Yahweh itu dalam keadaan tubuhnya sedang teraniaya. Tapi rohnya tidak mau dia teraniaya. Karena apa? Ada firman, ada Yahweh dalam dirinya, ada Yesua masih dalam dirinya, maka dia siap menerima segala keadaan. Begitu juga Ayub tadi. Dalam 1 Tesalonika pasal 5:18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Tidak dikatakan mengucap syukurlah kalau baru dapat berkat, atau baru lulus ujian, atau baru berhasil usahamu. Mengucap syukur tidak. Mengucap syukur dalam segala hal. Jadi kalau saudara dan saya bisa memasuki tahun 2024 ini, bersyukur berarti Yahweh betul-betul sangat mengasihi kita dan peduli kepada kita, dan betul-betul diberikan kita kesempatan untuk bertobat, dan kita diberikan umur panjang bukan karena kita benar, bukan karena kita saleh, tapi karena anugerahnya. Nah, saudaraku, apa untungnya kalau kita bersyukur? Berkatnya 2 kali lipat. Ayub tadi, pada saat dia kehilangan harta semua, kehilangan anak 10 orang dalam satu hari, istrinya menyalahkannya, sahabat-sahabatnya menyalahkan dia, tetapi Ayub tetap setia. Dia yakin rencana Yahweh itu tidak ada yang salah. Dan pada akhir daripada kitab Ayub mengatakan, Yahweh memberkati Ayub 2 kali lipat. Dalam Ayub pasal 42 ayat 10, Yahweh memberkati Ayub 2 kali lipat. Dan anaknya 10 yang meninggal diberikan lagi 10 anak, 3 putri, 7 anak putra. Diganti lagi dengan anak yang begitu pintar dan hebat. Yang berikutnya, apa untungnya kalau kita bersyukur? Dijamin masuk surga. Di dalam Wahyu pasal 21 ayat 4-8, di situ dikatakan orang yang hidupnya benar
tidak melakukan kejahatan. Karena orang ngomel-ngomel itu, ngoceh itu jahat, berarti dia tidak bersyukur. Dan orang yang suka ngomel tidak mungkin ada tempatnya dalam kerajaan surga. Tapi kalau orang yang selalu bersyukur apapun yang sedang dialaminya, tadi berkatnya 2 kali lipat, dan yang kedua dijamin masuk surga. Jadi saudara, marilah kita mulai perbaiki rohani kita di tahun 2024 ini, supaya kita belajar bersyukur selalu. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, tetap mengucap syukur. Itu menandakan rohanimu dewasa menghadapi segala keadaan. Biar melalui firman ini kita dikuatkan, diteguhkan. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu kembali mengingatkan kami, agar kami selalu bersyukur apapun yang sedang kami alami, dan Engkau izinkan kami meninggalkan tahun 2024 dan meninggalkan tahun 2023, memasuki tahun 2024 ini. Engkau punya rancangan yang indah. Engkau berikan kesempatan kepada kami supaya kami berubah dengan sungguh-sungguh, untuk bertobat dengan sungguh-sungguh, menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Urapi setiap anak-anak-Mu, kuatkan imannya, teguhkan hatinya, dan ajar selalu bersyukur apapun yang sedang dia alami. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, juga anak-anak. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu, apapun yang sedang dialami, kuatkan, teguhkan. Juga berkati bangsa negara kami ini dalam persiapan pemilu bulan depan, supaya semua berjalan baik. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.